Ahmad Sahroni mengakui bahwa untuk Pilkada Jakarta masih dinamis. Artinya belum tentu Anies akan dimajukan di Pilkada Jakarta dikarenakan belum tentu para dewa-dewa atau penguasa yang tidak kelihatan menghendaki Anies Baswedan. Itulah curhatan daripada apa yang disampaikan oleh Sahroni dari Nasdem. Ya, Nasdem mengakui itu semua bahwa ada tangan-tangan dewa yang akan menggunakan kekuasaannya menjadikan Pilkada Jakarta siapa yang didukung ataupun tidak. Mengatakan ada 3 poros, 2 poros. Ini kan masih sangat dinamis, Jakarta agak sedikit unik. Karena ini tidak mudah dan tidak bisa ditafsirkan oleh para pengamat-pengamat itu. Yang hanya tahu adalah para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Nah, di end, kapan akan terjadi keputusannya siapa dan siapanya itu nanti pada waktunya nanti teman-teman akan tahu. Selama fleksibilitas dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Gue nggak bisa menyimpulkan, tapi para dewa-dewa itu yang akan mengambil keputusan. Dewa siapa bang? Dewa-dewa lah, ya, lu orang lah tahu lah. Pokoknya gue sebutin dewa-dewa ini akan berfungsi untuk menentukan siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta. Sementara Henry Satrio mengatakan kalau Kaisang lebih cocok maju sebagai pilgub saja, sebagai gubernur saja, bukan sebagai calon wakil gubernur, dan di Jakarta saja. Ya, Henry Satrio setuju sekali. Jakarta. Ya kalau dilihat hometownnya Jawa Tengah. Tapi sih saya setuju sama judul ini nih, karpet merah bagi Kaisang ya. Kan jalannya sudah dibuat gitu ya. Dan menurut saya buat apa Kaisang maju di Jawa Tengah kalau di Jakarta bisa gitu ya. Dan kemudian kan banyak yang menyangka mungkin Kaisang bakal jadi wagub. Menurut saya sih buat apa? Karena saya setuju ini karpet merah itu memang dibuat untuk Kaisang dan harusnya dia bisa berlaga di kota yang dia mau atau di provinsi yang dia mau. Dengan segala kekuatan yang dia miliki sekarang, apalagi ketua umum PSI kan, PSI juga jaringannya sudah mulai kuat. Jadi saya setuju dengan judul ini. Dan harusnya kita tidak langsung berasumsi bahwa Kaisang akan ke Jawa Tengah. Karena bisa jadi dia di Jakarta. Gitu. Dengan kekuatan yang dia punya, dia bisa milih tuh. Kekuatan yang dia punya ngerti ya? Maksudnya kekuatan nggak ngerti? Apa maksudnya Mas Hansa? Ya Bisa kan, milih se-Indonesia kan bisa gitu ya. Tadi maksudnya apa? Jalan yang sudah dibuat untuk Kaisang itu satu maksud dibuat oleh siapa? Terus kekuatan yang dia punya maksudnya apa jalan maksudnya? yang dibuat oleh Kaisang, yang dibuat untuk Kaisang itu kan ada undang-undangnya. Udah oke, aman. Kekuatan Kan yang belum tentu undang-undangnya dibuat-buat Kaisang. Oh iya. Iya. Tapi kan kalau Kaisang mau pakai itu kan boleh kan? Boleh. Ya udah. Terus kemudian kekuatan yang dimiliki Kaisang ada bapaknya. Oh. Jadi dengan karpet merah bagi Kaisang saya setuju. Memang ini kalau Mas Kaisang mau pakai, dia punya daya upaya dan sumber daya Maksudnya yang jangan bisa. nanggung, jangan jadi wakil, jangan juga di Jawa Tengah, lebih baik di Jakarta. Saya nggak ketemu alasan kenapa dia harus jadi wakil. Kalau memang dia bisa jadi gubernur. Dan saya juga nggak ketemu alasan kenapa harus di Jawa Tengah kalau dia bisa di Jakarta. Karpet udah digelar ya. Sampai hari ini kan salah satu menurut saya kenapa Kim tidak memutuskan, belum juga memutuskan, itu mungkin karena Pak Jokowi belum memastikan Kaisang itu mau di Jakarta atau Jawa Tengah. Oke, coba ditanya perwakilan Kim yang lain ya. Oke, tanya perwakilan Kim yang lain. Coba Bang Maman. Benarkah Kaisang di mana, di Jawa Tengah kah, di Jakarta? Itu tergantung. Kimnya mengatakan apa, tergantung juga Pak Jokowi arahannya bagaimana. Gini Mbak, saya dari dulu selalu beranggapan bahwa di saat kita running dalam kontestasi politik atau berpolitik, kita harus punya beberapa opsi. Yang paling berbahaya itu kalau dalam kita melakukan langkah politik, kita hanya punya satu opsi. Itu yang menurut saya berbahaya. Artinya dari sisi Partai Golkar, dan kita harus mengakui bahwa yang melempar wacana agar Mas Kaisang dicalonkan di DKI salah satunya adalah Partai Golkar. Dan saya menyetujui itu, saya sebagai Bapilu di Partai Golkar menyetujui itu. Karena yang terpenting bagi kita adalah kita harus punya beberapa opsi pilihan. Yang dimana nanti kita sudah terbangun sebuah kesepemahaman di antara Kim bahwa kita menginginkan linearitas. Apa itu linearitas? Dari tingkat
pusat, provinsi, kabupaten, ada pendistribusian program yang memang linear nanti kalau misalnya ada kesepemahaman. Sementara PSI sendiri juga mengatakan status Kaisang dilamar bukan melamar. Bahwa ya memang di Jateng itu memang surveinya sangat tinggi dan kita tahu bahwa Jateng ini banyak sekali melahirkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang begitu bagus dan baik, misalnya Jokowi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Jateng ini adalah pemilih kritis. Dan dengan hasil survei yang menempatkan Mas Kaisang dipasangkan dengan siapapun itu tinggi hasilnya, ini merupakan suatu kehormatan untuk PSI. Karena berarti bahwa ya kader kami dipercaya begitu oleh masyarakat di Jateng. Tapi kalau misalnya ditanya apakah mau maju atau tidak, hingga detik ini DPP PSI belum mengambil keputusan. Tapi yang jelas kita akan mengikuti garis dari Kim, dari Koalisi Indonesia Maju. Karena bagaimanapun juga Mas Kaisang selalu menyatakan bahwa kami di PSI kami akan mendukung pemerintah pusat yaitu Prabowo Gibran yang nanti akan memerintah beberapa bulan lagi ke depan ini agar program-program pusat bisa inline, bisa sejalan dengan program yang ada di daerah. Tentunya dengan melihat juga bagaimana kearifan lokal ya. Oke, teman-teman boleh tolong ditampilkan hasil survei yang menempatkan Kaisang di posisi tertinggi ya. Ada survei dari Indikator Politik itu tanggal 10 sampai 17 Juni 2024 pemirsa. Di situ Kaisang Pangarep mengungguli Irjen Pol Ahmad Lutfi. Iya, di belakang ini sudah terbuka ya. Kemudian juga di survei Litbang Kompas periode 20 hingga 25 Juni. Kaisang Pangarep juga unggul dari Ahmad Lutfi, tapi kalau di Litbang Kompas itu angkanya baru 7%. Unggul tipis saja dari Ahmad Lutfi. Berikutnya di LSI, top of mind-nya, kalau kita lihat top of mind ya, yang pertama itu Ahmad Lutfi, kemudian yang kedua baru Kaisang. Tapi bisa dibilang memang survei Kaisang itu dibandingkan di Jakarta lebih tinggi di Jawa Tengah. Jadi Pak Ceril, pertanyaan saya kalau ditanya, pede mana dengan hasil survei seperti ini, lebih pede di Jakarta atau di Jawa Tengah? Sebenarnya Mas Kaisang tuh nggak pernah loh ngebahas bahwa dia akan maju pilkada daerah manapun. Sekarang yang dilakukan adalah kemarin misalnya gini, kita di DKI sholat Jumat misalnya, itu kan ramai banget wartawan. Karena memang teman-teman DPW Provinsi DKI itu semuanya hadir gitu untuk mendampingi Mas Kaisang sholat Jumat. Jadi ya heboh lah wartawan gitu kan. Lalu ke PRJ, ternyata kita nggak ngomong-ngomong pun orang pada minta foto gitu ya, warga yang datang ke PRJ. Tapi apakah itu bagian dari kampanye? Saya rasa bukan. Itu cuman bagaimana ketum menjalankan aktivitas, tapi ya kecium aja sama media dan ya. Itulah ya, Kaisang memang belum menentukan untuk maju di Pilkada Jawa Tengah ataupun di Jakarta dikarenakan belum ada keputusan partai. Kemudian juga masih menunggu dari Koalisi Indonesia Maju, di mana Indonesia Maju juga belum memutuskan akan dimajukan di Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Tentu saja hal ini menurut saya sih apabila Kaisang dimajukan ke Jakarta dan kata Ahmad Sahroni itu akan ada dewa-dewa, dalam arti tentu saja adalah penguasa yang berkuasa sebagai ketua Koalisi Indonesia Maju, tentunya ya restu Pak Jokowi tentunya. Bisa jadi Anies akan terpental di Jakarta sehingga tidak mendapatkan partai untuk mengusung dirinya meskipun Nasdem dan PKS telah mengusungnya. Bisa jadi pada last minute akan ditinggalkan.